stay lost in this moment. I could spend my life in this sweet surrender. Heavyweight champion of the world, introducing the Gypsy King, Tyson Fury. Doesn't waste punches. He throws the kitchen sink. I'm not shocked at that. This little bandage of touches from Fury. Taking supernatural strength. Fury for the and that's it. It's over. WrestleMania waits 3 seconds left. And Fury, Mamma Mia, what a fight here between these two. Hands the body from Dillian White. Halo pemirsa tinju dimanapun berada, dan seperti biasa kembali kita akan menyaksikan informasi seputar tinju dunia terbaru hari ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dalam dunia tinju kelas berat, sejarah selalu berputar dalam pola yang sama. Seorang raja muncul mendominasi divisi, mengalahkan siapapun yang berani berdiri di depannya. Namun cepat atau lambat, akan selalu muncul penentang baru. Seorang yang datang tanpa rasa takut. Seorang yang percaya bahwa waktunya telah tiba. Dan terkadang, pertemuan antara dua generasi ini menciptakan malam yang tidak pernah dilupakan. Sekarang dunia tinju mungkin sedang menuju malam seperti itu karena sebuah rencana pertarungan sedang ramai dibicarakan. Sebuah duel yang mempertemukan legenda kelas berat Tyson Fury melawan monster knockout dari Rusia Arslanbek Makhmudov. Di atas kertas ini terlihat seperti pertarungan antara pengalaman dan kekuatan. Namun dalam kenyataannya pertarungan ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bisa menjadi malam yang menentukan. Apakah seorang raja masih layak mempertahankan tahtanya? Atau apakah waktunya telah tiba bagi monster baru untuk mengambil alih? Untuk memahami betapa besar arti pertarungan ini, kita harus kembali melihat perjalanan Tyson Fury. Fury bukanlah petinju kelas berat biasa, dengan tinggi hampir 2 meter dan berat lebih dari 120 kg. Dia seharusnya menjadi petinju yang lambat dan mudah ditebak. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Fury bergerak seperti petinju kelas menengah yang menggunakan jab panjang, gerakan kaki yang tidak biasa, dan kemampuan membaca lawan yang membuat banyak petinju frustrasi. Ketika ia mengalahkan Vladimir Klitschko pada tahun 2015, dunia tinju terkejut. Sebab Klitschko telah menguasai divisi kelas berat selama hampir 1 dekade. Namun Fury datang dengan gaya yang tidak bisa dipahami. Ia tidak hanya menang, ia membuat juara dominan itu terlihat bingung. Dan sejak saat itu, Tyson Fury mulai dikenal sebagai salah satu petinju paling unik dalam sejarah kelas berat. Namun jika ada satu rivalitas yang benar-benar membentuk warisan Tyson Fury, itu adalah trilogi melawan Deontay Wilder. Wilder dikenal sebagai salah satu puncher paling berbahaya yang pernah ada di divisi heavyweight. Banyak lawannya yang jatuh hanya dengan 1 pukulan. Dan ketika Fury menghadapi Wilder untuk pertama kalinya, banyak yang percaya bahwa kekuatan Wilder terlalu berbahaya. Namun pertarungan itu justru menciptakan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah tinju. Ketika Fury dijatuhkan dengan keras di ronde terakhir, semua orang mengira pertarungan telah selesai. Namun beberapa detik kemudian, Fury bangkit. Seolah-olah ia baru saja terbangun dari tidur. Momen itu membuat banyak orang percaya bahwa Tyson Fury bukan hanya petinju hebat, tapi juga petarung dengan mental yang luar biasa. Dipertanyakan, namun tidak ada raja yang bisa bertahan selamanya. Waktu selalu menjadi lawan yang paling sulit dikalahkan. Setelah bertahun-tahun berada di puncak, Fury akhirnya menghadapi lawan yang mampu mengubah segalanya. Alexander Usyk, petinju Ukraina dengan teknik sempurna dan kecepatan yang luar biasa. Dalam 2 pertarungan yang sangat teknis, Usyk berhasil mengalahkan Fury. Dengan kekalahan itu, Fury bukan hanya kehilangan gelar, itu juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah era Tyson Fury sudah berakhir? Banyak penggemar mulai bertanya, apakah Fury sudah melewati masa terbaiknya? Dan dalam dunia tinju,
Pertanyaan seperti itu seringkali terjadi dan menjadi awal dan akhir sebuah legenda. Namun sebelum dunia benar-benar menutup buku tentang Fury, muncullah satu nama yang tiba-tiba menjadi ancaman besar. Arslanbek Makhmudov. Petinju Rusia ini bukan hanya besar secara fisik, dia juga membawa sesuatu yang selalu menakutkan di divisi kelas berat. Kekuatan otot. Makhmudov dikenal sebagai petarung yang agresif. Dia maju tanpa ragu, menekan lawan sejak awal ronde, dan mencuri satu pukulan yang bisa mengakhiri malam siapapun. Banyak kemenangan ia raih, berakhir dengan KO brutal, dan gaya bertarungnya seringkali membuat pertarungan berubah menjadi kekacauan. Bagi petinju teknis seperti Fury, itu adalah tipe lawan yang selalu berbahaya, karena strategi terbaik pun bisa runtuh oleh satu pukulan keras. Jika Fury benar-benar menghadapi Makhmudov, maka kita akan melihat benturan dua dunia tinju. Di satu sisi, pengalaman, teknik, dan kecerdasan bertarung. Di sisi lain, kekuatan mental, agresi, dan tekanan tanpa henti. Fury mungkin akan mencoba melakukan apa yang terbaik yang seringkali ia lakukan, mengontrol jarak pertarungan, menggunakan jab yang panjang, dan membuat lawannya frustrasi. Namun Makhmudov bukan tipe petinju yang mudah dikendalikan. Dia datang untuk bertarung, dan jika dia berhasil memotong ring, maka Fury bisa berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, bagi Tyson Fury, pertarungan ini adalah pertarungan tentang warisan. Jika dia menang, maka cerita kebangkitannya akan kembali hidup dan bisa kembali mengejar pertarungan besar. Mungkin saja ia bisa melawan Anthony Joshua, mungkin bahkan perebutan gelar dunia lagi. Namun jika dia kalah, maka dunia tinju mungkin akan melihat ini sebagai akhir dari sebuah era. Bagi Arslanbek Makhmudov, ini adalah kesempatan yang jarang datang. Mengalahkan Tyson Fury berarti lebih dari sekedar kemenangan. Itu berarti menjadi ancaman nyata bagi seluruh divisi kelas berat. Namun Makhmudov bisa langsung masuk dalam perebutan gelar dunia, dan dalam satu malam karirnya bisa berubah selamanya. Dalam tinju kelas berat, semua bisa berubah dalam satu pukulan. Tidak peduli seberapa hebat pengalaman seorang legenda atau seberapa menakutkan reputasi seorang puncher. Ketika dua petinju naik ring, hanya ada satu kebenaran, siapa yang bertahan sampai akhir. Dan jika Tyson Fury benar-benar menghadapi Arslanbek Makhmudov, dunia mungkin akan menyaksikan satu pertanyaan besar terjawab. Apakah Sang Gypsy King masih raja kelas berat? Atau sudah waktunya monster baru mengambil alih tahta? Sekarang mari kita tinggalkan cerita sejenak dan melihat pertarungan dari sudut pandang yang lebih teknis. Karena di balik drama dan reputasi, tinju selalu tentang satu hal sederhana, gaya bertarung, dan bagaimana dua gaya itu saling bertabrakan di atas ring. Jika kita bicara tentang pengalaman di panggung besar, Tyson Fury jelas berada di level yang berbeda. Fury telah menghadapi juara dunia, puncher paling berbahaya, dan petinju teknis terbaik divisi kelas berat. Dia pernah menghadapi tekanan Deontay Wilder. Dia pernah menghadapi kecerdikan Alexander Usyk. Dan pengalaman seperti itu seringkali membuat seseorang petinju jauh lebih tenang ketika pertarungan mulai menjadi kacau. Selain itu, Fury memiliki keunggulan fisik yang sangat sulit ditandingi, yaitu tinggi badan, jangkauan, dan kemampuan menggunakan jab untuk mengontrol jarak. Jika Fury mampu menjaga pertarungan di jarak jauh, maka kemungkinan besar dia bisa membuat Makhmudov frustrasi. Karena petinju agresif seringkali kehilangan ritme ketika tidak bisa mendekat. Namun ada satu hal yang membuat pertarungan ini tetap berbahaya bagi Fury: kekuatan pukulan. Arslanbek Makhmudov bukan hanya petinju kuat. Dia adalah tipe puncher yang tidak membutuhkan banyak peluang untuk menciptakan kerusakan. Satu pukulan bersih dari petarung seperti ini bisa mengubah arah pertarungan dalam hitungan detik. Selain itu, Makhmudov memiliki gaya tekanan yang konstan. Dia tidak banyak bergerak mundur, dia terus maju dan mencoba memotong ring. Bagi petinju yang sudah memasuki usia akhir karir, tekanan seperti ini bisa menjadi ujian stamina yang serius. Jika Fury mulai melambat di ronde tengah, pertarungan bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Ada satu faktor yang seringkali diabaikan dalam analisis tinju: Tyson Fury sudah melewati banyak pertarungan besar. Tubuhnya telah melewati banyak ronde keras. Sementara Makhmudov datang dengan energi yang jauh lebih segar. Dalam sejarah tinju, pertemuan antara legenda yang menua dan penantang yang lapar seringkali menghasilkan kejutan. Bukan karena legenda itu kehilangan kemampuan sepenuhnya, tapi karena satu detik keterlambatan sudah cukup untuk mengubah segalanya. Jika kita membayangkan bagaimana pertarungan ini berlangsung, maka ada beberapa kemungkinan besar. Skenario pertama, Fury mengontrol pertarungan dengan jab dan pergerakan kaki. Dia membuat Makhmudov kehilangan kesabaran dan memenangkan pertarungan lewat keputusan angka.
Skenario kedua, Makhmudov berhasil menutup jarak lebih awal. Pertarungan berubah menjadi duel jarak dekat. Dan kekuatan pukulan Makhmudov mulai menciptakan masalah serius bagi Fury. Skenario ketiga, yang sering terjadi di kelas berat. Satu pukulan besar mengubah segalanya. Karena dalam divisi ini, tidak ada strategi yang benar-benar aman. Mari kita lihat semuanya secara objektif. Tyson Fury masih memiliki peluang besar untuk menang. Pengalaman, teknik, dan kecerdasan bertarung masih menjadi senjata yang sangat kuat. Namun pertarungan ini mungkin tidak akan mudah. Karena Makhmudov adalah tipe petarung yang bisa membuat siapapun berada dalam bahaya. Dan ketika seorang puncher seperti itu naik ring, selalu ada kemungkinan kejutan. Itulah yang membuat duel ini begitu menarik. Bukan hanya karena nama besar Tyson Fury, atau karena reputasi brutal Arslanbek Makhmudov. Tapi karena pertarungan ini terasa seperti pertemuan dua era. Legenda yang ingin membuktikan dirinya belum selesai. Dan monster baru yang ingin mengguncang dunia. Oleh sebab itu, ketika dua cerita seperti itu bertemu di atas ring, biasanya sejarah baru sedang menunggu untuk ditulis.